Hai guys, aku kembali akan bertanya kepada 3 orang temanku dampak COVID kepada kehidupan mereka secara ekonomi, sosial, pekerjaan, dan psikologis. Kali ini aku bertanya kepada Irma, kepada Pendeta Weda, kepada Bung Jakob. Kita ikutin. Hai, Assalamualaikum. Dampak COVID-19 dari segi ekonomi, pekerjaan maupun sosial. Nah, dari segi ekonomi, dari aku dan keluarga sangat mempengaruhi sekali. Maka dari itu, solusinya cuma bisa berhemat agar simpanan dan tabungan mencukupi selama COVID. Nah, dari segi pekerjaan, awalnya sih aku bingung ya. Nah, seiring berjalannya waktu, aku dan keluarga gimana caranya tetap di rumah tapi masih bisa berpenghasilan ya dengan cara berjualan kue-kue, cemilan-cemilan kecil, di order via WA hanya sekitaran kompleks saja. Nah, dari segi sosialnya aku berusaha untuk tidak kumpul-kumpul sementara waktu, eh, dan jaga jarak ketika kita keluar rumah menggunakan masker. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Weda. Senang sekali boleh gabung di YouTube channelnya Kak Lisi, berbagi tentang dampak COVID-19 atau virus corona di tengah kehidupan saat ini. Ya, saya seorang pelayan di salah satu gereja, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Sekarang pelayanan di Sulawesi Utara, Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan di Desa Motoling. Untuk dampak ekonomi ya nggak berdampak-dampak amat karena puji Tuhan gaji tiap bulan masih jalan, dan karena virus corona ini jemaat akhirnya bercocok tanam, membuka lahan-lahan karena banyak lahan perkebunan di sini. Jadi tanaman-tanaman mereka yang mereka panen dibawa, dibagi dengan kami di rumah pastori. Jadi untuk soal perut, puji Tuhan kami tidak kekurangan dan tidak kelaparan. Tapi kalau soal psikologis tentu agak stres juga karena harus di rumah aja setiap hari beraktivitas dengan kegiatan yang itu-itu aja. Nggak bisa ketemu orang banyak, nggak bisa ketemu orang tua, rindu kawan, rindu saudara, rindu sahabat, rindu ngemol, rindu jalan-jalan, rindu nongkrong, dan ya melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu sebelum ada virus corona ini. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih sehat, masih sukacita, masih semangat. Dan kalau bilang dampak sosial, tentu orang-orang di sini lebih banyak jaga jarak, lebih tahu diri, lebih waspada, dan tentunya kalau harus keluar harus pakai masker. Apalagi saya sekarang masih melakukan kunjungan-kunjungan ke jemaat walaupun dibatasi hanya kunjungan hari ulang tahun, karena puji Tuhan sampai hari ini di Desa Motoling tidak ada yang terpapar virus corona. Karena itu masih ada kunjungan-kunjungan hari ulang tahun, tetapi tentunya mengikuti protap yang ada, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Dan itu juga yang harus kita lakukan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tetapi banyak sekarang di media sosial, di Facebook, banyak orang-orang yang meminta berdoa untuk supaya virus corona ini berlalu. Tetapi mereka lupa bahwa ketika mereka membuat statement di Facebook minta Tuhan supaya mengakhiri virus corona ini, mereka masih asik dengan tongkrongan yang nggak penting, masih keluar dengan hal nggak penting. Karena itu kalau kita memang harus beraktivitas, kita memang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Tetapi selain juga kita jaga imun, berolahraga tentunya, kita juga harus jaga iman, tetap berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya dia bertindak sesuai waktunya dia agar virus corona ini segera berlalu. Ya, jangan pernah ada kata menyerah dan terserah untuk Indonesia. Tapi kita tetap semangat berjuang bersama karena kita kuat jika bersama. Kita bersama-sama melawan virus corona ini.
Kita saling mendukung, kita saling mendoakan, terlebih mendoakan pemerintah, para medis yang saat ini menjadi garda terdepan di tengah pandemi virus corona ini. Tetap semangat. Terima kasih. Dah. Halo, saya Yakob, seorang security. Dampak COVID bagi keluarga kami secara ekonomi, puji Tuhan, sampai sekarang kebutuhan kami masih tercukupi. Secara sosial, interaksi kami dengan keluarga, teman, handai taulan jadi terbatasi. Sebelum adanya COVID, kami bisa salam-salaman, bisa saling mengunjungi, tapi setelah adanya COVID, komunikasi kami pun hanya melalui online. Secara psikologis merasa jenuh juga, karena biasanya kami bisa jalan-jalan ke mall, ke tempat wisata. Dengan adanya COVID sudah tidak bisa lagi seperti sebelumnya. Demikian, bye-bye.